Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 114. Sekelompok anak mulai berputar-putar. Ada gadis-gadis cantik yang menakjubkan, dan juga anak-anak muda yang memiliki aura menakutkan. Mereka mencekik pria kecil di dalam seperti mereka adalah serigala bermata hijau yang lapar melihat domba putih salju kecil saat mereka tersenyum jahat. Apa yang sedang kalian lakukan? Apakah kalian akan menyerangku sebagai sebuah kelompok? Pria kecil itu waspada, dan matanya sangat cerah saat dia melihat sekeliling. Berkelompok untuk mengalahkanmu? Apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah reinkarnasi dari orang suci kuno? Sekelompok orang memutar mata mereka untuk mengekspresikan penghinaan mereka. Kupikir akhirnya akan ada pertarungan yang sulit. Satu orang melangkah tanpa hambatan ke Camp Genius dan menyapu semua yang ada di depannya. Itu benar-benar akan menjadi cerita untuk diceritakan. Si kecil sepertinya melihat ke masa depan saat dia mengepalkan tinjunya. Matanya berkilau seperti bintang kecil saat dia menikmati pikirannya. Matilah! Sekelompok orang merasa jijik. Bocah kecil ini benar-benar membutuhkan tamparan. Bahkan jika ini benar-benar mimpi, itu masih terlalu keji. Apakah dia berpikir bahwa Camp Genius itu bok choy? Pria kecil itu dengan paksa tertawa, dan berkata, saya benar-benar ingin melakukan hal-hal seperti itu, namun, aku takut melukai jiwamu yang lemah dan belum dewasa. Setelah memikirkannya, saya memutuskan bahwa lebih baik tidak melakukannya. Sial, provokasinya masih belum berakhir. Bocah ini benar-benar pantas mendapatkan pukulan keras di tanah. Ini terlalu menyebalkan. Namaku Yansin, jangan menangis setelahnya saat aku menghajarmu. Wanita berpakaian hijau yang mengeluarkan tantangan pertama berbicara. Kulitnya seputih salju, dan dia menatap pria seperti itu dengan mata yang sangat cerah sambil mempertahankan ekspresi yang seolah-olah dia tersenyum namun tidak tersenyum. Aku paling suka bertarung dengan wanita cantik. Air liur si kecil menetes kemana-mana sambil tersenyum. Meskipun dia tidak setua itu, dia tampak seperti kakak laki-laki yang mesum. Ini membuat kelompok jenius benar-benar terdiam. Bocah yang belum dewasa ini terlalu keterlaluan, dan dia benar-benar membutuhkan pukulan yang bagus. Wajah cantik Yansin tenang, tetapi angin bertiup di bawah telapak kakinya. Simbol terjalin saat dia segera bergegas maju untuk menyerang. Pelan-pelan, kamu tidak diizinkan melakukan serangan diam-diam. Si kecil berteriak keras, dan menyelinap pergi untuk bersembunyi di balik punggung pemuda lain. Apakah kamu akan bertarung atau tidak? Yansin tidak senang dan kesal. Tentu saja saya akan bertarung. Jika Anda akan memberi saya beberapa hadiah untuk pertempuran ini, mengapa saya tidak mau? Pria kecil itu sepertinya sedang mengincarnya, lalu dia menunjuk ke semua orang, dan berkata, mereka yang benar-benar ingin berpartisipasi dalam pertempuran ini lebih baik memasang taruhan. Jika terlalu sedikit, saya tidak akan setuju. Kemudian, bentuk garis dan letakkan di tanah. Sebelum pertarungan selesai, Anda tidak diizinkan untuk mengambilnya kembali. Bocah kecil, kamu benar-benar menyebalkan. Ini akan berakhir dalam satu putaran. Mengapa kamu mengatakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu? Para jinnya semuanya tidak sabar. Saya serius. Aku takut setelah mengalahkan gadis cantik ini, kalian semua akan takut dan mundur. Jika saya masih menginginkan rampasan perang saya, bagaimana saya mendapatkannya, kata si kecil. Yansin mengatupkan giginya. Bocah ini terlalu tercela, dan dia menunjukkan ekspresi kemenangan tertentu. Wajah cantiknya tidak bisa menahan senyum hambar, dalam sedikit, dia pasti harus membuatnya menangis dan melolong.
garis-garis hitam akan terbentuk di dahi semua orang. Mereka benar-benar ingin segera memperbaikinya. Pada akhirnya, mereka masih membuang barang mereka masing-masing dengan sedih demi bermain bersama. Sebentar lagi, mereka akan membalas dendam dan memberinya pelajaran. Baiklah, aku sudah mencatat milik siapa. Jangan berani-beraninya kamu meninggalkan barang-barangmu dan pergi hanya karena kamu akan segera melihat betapa kuatnya aku, kata si kecil. Jelas, tidak satu pun dari orang-orang ini memasang sesuatu yang sebanding dengan obat roh. Semua orang hanya ingin ikut bersenang-senang. Baiklah, kamu anak nakal yang belum dewasa, mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa berlari tanpa kendali. Ini baik-baik saja sekarang kan? Sekelompok orang berkata sambil mengatupkan gigi mereka. Yansin mengambil tindakan, dan pakaian hijaunya berkibar-kibar seperti awan lembut yang melintas saat tangan putih lilinya yang ramping menepuk. Seekor burung merak terbang keluar dengan sayapnya yang terentang dan membumbung tinggi sambil memancarkan cahaya yang menyilaukan saat ia melemparkan dirinya ke arah si kecil. Pria kecil itu tersenyum, dan simbol terjalin di tangan kanannya yang berubah menjadi palu berwarna perak. Itu muncul di telapak tangannya, dan dengan bersemangat melambung saat menyerang merak hijau secara langsung. Petir tampaknya telah menghantam langit saat cahaya perak meledak lebih terang. Seperti mengalir turun seperti air terjun, dan seluruh area disiram dengan warna putih keperakan. Itu mengguncang jiwa para penonton sampai mereka gemetar tak terkendali. Hong! Sementara semua orang tercengang, lelaki kecil itu memegang palu perak di tangannya seperti dewa guntur yang turun ke dunia fana. Dia segera menghancurkan merak hijau itu menjadi kabut cahaya yang turun ke tanah. Jadi, takut sekarang. Dia dengan arogan mengejek semua orang. Baru saja, semua orang memang terkejut. Dia hanyalah seorang murid biasa, namun dia tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang begitu kuat secara instan. Dengan satu pukulan palu, dia membuat serangan Yansin menyebar menjadi sinar cahaya. Itu benar-benar mengejutkan. Kurang pamer. Yansin mendengus dingin, dan wajahnya yang menawan diselimuti rasa dingin. Seluruh tubuhnya melonjak dengan sinar petir berwarna hijau, dan dia dengan cepat bergegas keluar dengan tangannya ke arah tubuh pria kecil itu. Saat dia mengangkat telapak tangannya, untaian cahaya hijau muncul dan membentuk pola seperti jaring. Itu terbentang di depan, dan ingin menangkap si kecil. Adik kecil, melakukan itu tidak ada gunanya. Palu perak itu bergetar hebat, dan tiba-tiba meledak. Dengan suara hong, itu menghancurkan jaring hijau gelap, dan tubuhnya dengan cepat keluar. Dengan suara peng, dia meraih pergelangan tangan Yansin dan mengangkatnya dengan kasar. Dengan satu putaran, dia membalikkan tubuhnya dan menangkapnya dari dekat. Di ujung jarinya, simbol berwarna perak menyala dan memancarkan cahaya berwarna-warni. Itu ditekan ke leher putih salju seperti angsa milik Yansin, mengendalikan situasi di tempat. Semua orang shock. Yansin benar-benar kalah? Selain itu sangat cepat, itu sepenuhnya disebabkan oleh kecerobohan. Yansiu merasa malu dan marah. Dia dipermainkan oleh bocah kecil yang belum dewasa, dan dipanggil adik kecil. Awalnya, dia ingin memukulnya dengan baik, dan tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan ditangkap pada saat pertama. Itu membuat wajahnya yang seputih salju dan menawan berubah warna menjadi berbeda, karena ini tak tertahankan. Si kecil tertawa dengan suara hehe, dan mengedipkan matanya ke semua orang, menyiratkan bahwa dia menang. Yansin sangat terhina dan marah. Dia mengibaskannya dan menggosok lehernya yang seputih salju, lalu mengepalkan tinjunya. Jika Anda setuju untuk bertaruh, maka Anda harus menerima kerugian Anda. Anda tidak bisa bertindak tanpa malu-malu. Si kecil mengingatkan, lalu berkata, selanjutnya. Orang kedua yang muncul juga seorang wanita,
dan justru orang yang mengenakan pakaian kulit binatang itu. Dia agak kecoklatan, dan kecantikannya seksi dan liar. Namanya Piao Sue, dan dengan ganas menyerang seperti seekor ceetah. Hanya dalam sepersekian detik, lingkungan mulai bergemuruh dengan lampu warna-warni. Mereka lampu terjalin dan berubah menjadi tombak pertempuran. Helai demi helai cahaya berkobar di sekitar tubuhnya saat mereka terbang di depannya dan menembak ke arah pria kecil itu. Piao Sue menyerang dengan seluruh kekuatannya. Setelah melihat kehilangan Yanxin, dia segera menggunakan jurus membunuhnya. Tombak menghancurkan langit satu demi satu, dan mereka sangat gemerlap saat mengeluarkan suara wu. Si kecil sedikit terkejut, tetapi gerakannya sangat cepat. Pada saat itu, dia menghindar ke samping. Kemudian kedua tangannya bergabung bersama, dan piringan batu giling perak muncul yang dengan cepat menghancurkan jalannya ke sana. Suara kaca terdengar tanpa henti, dan semua tombak pertempuran hancur. Hasilnya benar-benar mengguncang semua orang di sana. Jika si kecil menang hanya pada pertandingan terakhir, lalu bagaimana dengan sekarang? Dia pasti memiliki kekuatan yang menakutkan, dan memiliki penguasaan yang sempurna atas itu. Dengan suara Sou, si kecil bergegas keluar. Pertama, dia menekan pinggang kecil Piao Sue dengan salah satu ujung jarinya yang langsung membuatnya merasa seperti disambar petir. Kemudian dia membuang telapak tangan yang memotong sebagian rambutnya. Dia dengan cepat mundur setelah itu. Itu pasti kemenangan yang lengkap. Jika itu pertarungan antara musuh, maka kedua gerakan itu pasti cukup kuat untuk membunuh. Semua orang tersentuh secara emosional. Anak yang belum dewasa ini terlalu kuat. Dia hanyalah binatang buas yang ganas. Dia memiliki keberanian, kuat, dan memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa. Saya paling suka keindahan. Untuk bertukar petunjuk denganmu, dan bahkan bisa mendapatkan rampasan perang, terima kasih ya. Si kecil tertawa senang. Semua orang ketakutan, dan mereka terdiam untuk waktu yang lama. Dengan metode anak ini, dia pasti bisa memasuki Camp Genius. Mengapa dia menjadi murid biasa? Apakah ada orang lain? Cepat naik! Ada begitu banyak rampasan perang, semuanya milikku. Pria kecil itu seperti penggila uang ketika dia menatap dengan mata bundar besar pada bubuk obat, pil berharga, buku tulang, delel. Orang ketiga tidak berjalan di atas panggung untuk waktu yang lama karena semua orang tercengang. Ketika mereka berbalik, mereka melihat bahwa itu adalah orang yang terluka, Yo Yu Hao. Dia sangat malu. Baru saja, dia juga berdiri di antara kelompok itu sambil diajak oleh si kecil. Setelah ditunjukkan, dia secara alami tidak punya pilihan selain memasang sesuatu sendiri. Dia yakin bahwa anak nakal yang belum dewasa ini pasti akan dimarahi oleh orang-orang di depannya, dan gilirannya untuk naik tidak akan datang. Selama konflik berdarah, dia hampir mati diinjak-injak oleh ratusan murid biasa yang mengamuk. Jika bukan karena obat-obatan berharga yang dikirim oleh klannya, setidaknya butuh sebulan sebelum dia bisa turun dari tempat tidurnya. Wei, berhentilah terlihat bodoh. Giliranmu. Kali ini, si kecil mengambil inisiatif untuk menyerang, dan segera menyerbu ke depan. Yo Yu Hao mundur beberapa langkah. Saat ini, tubuhnya sangat lemah, jadi bagaimana dia bisa bertarung? Namun, itu sudah terlambat. Si kecil sudah menutup jarak, dan meninju dengan tinjunya yang benar-benar menutupi wajah Yo Yu Hao. Ao, darah keluar dari mulut dan hidung Yo Yu Hao, dan berceceran keluar. Sebelum dia pingsan, sebuah pikiran muncul dari dalam kepalanya. Mengapa perasaan ini begitu akrab? Itu sangat mirip dengan bocah rendahan itu sejak saat itu. Benar, dia adalah saudara King Feng? Ah pu. Yo Yu Hao memuntahkan seteguk darah sebelum pingsan, dan dia menemukan beberapa hal lagi.
Lanjut. Si kecil mengayunkan tinju kecilnya dan berkata kepada King Feng, bocah ini yang menggertakmu kan? Di masa depan, lakukan saja seperti yang saya lakukan. Hancurkan dia dengan satu pukulan. Mata besar King Feng bersinar, dan dia mengepalkan tinjunya. Dia sangat terinspirasi, dan kekuatan yang sangat kuat bergerak melalui hatinya. Dia ingin maju ke depan, dan dengan cepat menerobos. Lanjut. Si kecil membuka mulutnya, dan melanjutkan tantangannya. Pada akhirnya, ada 18 putaran berturut-turut, dan dia muncul sebagai pemenang di semuanya. Tidak ada lawannya, yang segera mengejutkan seluruh Camp Genius. Semakin banyak orang bergegas ke sini. Siapa bocah yang begitu arogan dan agresif ini? Datang ke sini hanya untuk membuat gangguan, siapa yang selanjutnya pergi dan menekannya? Secara alami, ada orang yang tidak yakin. Sebagai hasilnya, si kecil memenangkan 10 ronde lagi. Secara total, ia memenangkan 28 putaran. Si kecil marah karena gembira. Tidak ada yang bisa menekannya, memicu sensasi besar. Saya perlu menyatakan sesuatu di sini. King Feng adalah adikku, jadi menggertaknya sama dengan menggertakku. Aku akan sering bertukar petunjuk denganmu. Setelah si kecil berbicara, dia mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Jika dia mengucapkan kata-kata ini segera setelah dia tiba, semua orang kemungkinan besar akan menertawakannya. Mungkin seseorang bahkan secara acak melemparkan tinju mereka ke arahnya. Sekarang, itu berbeda karena semua orang merasa hati mereka bergetar. Kakak Yu Feng, seharusnya giliranmu untuk pergi. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menahan orang aneh itu, kata seseorang. Yu Feng yang berpakaian putih menggelengkan kepalanya dan tidak berpartisipasi. Tidak ada setitik cahaya pun yang bersinar di matanya saat dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya sambil tetap tidak bergerak untuk waktu yang lama. Pertempuran untuk pertarungan si kecil ini memicu badai dahsyat yang mengganggu perkemahan jenius selama beberapa hari setelahnya. Selanjutnya, dia kembali beberapa hari kemudian untuk membandingkan catatan lagi dengan memukuli beberapa murid lagi. Berita itu menyebar sampai ke tempat para murid biasa berada. Tiba-tiba, itu membangkitkan gelombang besar di seluruh tempat. Si kecil memberitahu King Feng bahwa dia akan pergi dalam beberapa hari, dan itu akan lama sebelum dia kembali. Namun, dia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, karena dia sudah memberitahu sekolah, dan beberapa tetua akan merawatnya sehingga tidak ada yang berani mengecaukannya. Yang dibutuhkan King Feng adalah waktu. Saat ini, dia jauh lebih muda dari semua orang di Camp Genius. Selama dia bisa dengan nyaman berkultivasi, dia pasti akan bisa mengejar ketinggalan. Dalam beberapa hari berikutnya, si kecil terus-menerus berlari ke Camp Genius, yang membuatnya berteman. Dia adalah orang yang kuat dan ramah, yang membuatnya mudah bergaul dengan orang lain. Akhirnya, waktunya telah tiba untuk perjalanan si kecil ke 100 Shattering Mountains. Itu adalah tempat di mana para pahlawan berkumpul. Orang-orang di sana adalah murid kelas atas dari semua jenis kekuatan besar. Kalian harus berhati-hati di sana, dan kalian tidak akan pernah bisa berpuas diri. Sebelum pergi, sekelompok tetua senior memperingatkan. Ketika dia pergi, si kecil terkejut, karena dia menemukan bahwa hanya ada beberapa orang. Mereka semua berusia sekitar 16 tahun, dan dia tidak mengenali satupun dari mereka. Shi, putri kaisar, beberapa orang lain, serta pewaris keturunan Archaik telah dikawal oleh klan mereka dalam perjalanan mereka sejak lama, kata Tao Ye. Kekuatan top-notch secara pribadi mengirim para ahli untuk melindungi ahli waris mereka saat mereka berjalan ke 100 Shattering Mountains. Aku harus menegaskan kembali bahwa kalian mungkin benar-benar bertemu dengan keturunan dari binatang iblis kuno serta orang-orang seusiamu yang tidak akan pernah bisa kau kalahkan. Anda harus memikirkan bertahan hidup terlebih dahulu.
Akhirnya, mereka memasuki tempat peristirahatan roh penjaga, dan tiba di halaman terdekat tempat tanaman anggur labu beristirahat. Para tetua diam-diam berdoa, lalu mereka mengatur tulang-tulang keturunan Archaik ke posisi yang tepat. Dengan suara hong, cahaya warna-warni mengalir keluar, dan labu hijau muncul dan berjalan. Sebuah lorong hijau terbentuk, dan sekelompok orang melangkah masuk. Setelah itu, mereka semua melangkah ke lorong, dan menghilang dari paviliun mending surga. Tidak ada judul lagi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.